jadi apa acuan kami, pedoman kami ketika em, memasyarakatkan retail, gitu ya. Jadi Jim Trelease mengatakan bahwa membaca adalah jantungnya pendidikan, jantungnya pendidikan. Kita pun punya apa namanya quote ini, pepatah ini, tapi kita tidak menambahkan reading is first. Jadi membaca itulah yang utama. Mengapa? Karena semua pengetahuan ya dari hampir semua subjek yang diajarkan di sekolah itu eh, melalui membaca. Ya, pada dasarnya katakanlah kalau kita mempunyai kemampuan membaca yang baik dan benar, apapun pembelajaran, apapun pelajaran itu bisa kita pelajari ketika kita mempunyai kemampuan atau keterampilan membaca yang baik dan benar. Dalam pendidikan, Ya, akuntabilitas pembiayaan berarti lembaga wajib menjelaskan dan bertanggung jawabkan penggunaan mungkin dana beberapa pada teman penciptaan. pernah membaca ya beredar apa namanya berita ini, gitu ya, bahwa 433 siswa SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca. Bahkan 43% tak hafal alfabet. Ya, ini berita kurang lebih tahun 2024 akhir. Ya, jadi kalau 2024 akhir sudah di SMP, katakanlah SMP kelas 1, berarti 3 tahun sebelumnya dia adalah kelas 4 SD. Ya, dan itu pada saat itu adalah eh, masa pandemi. Ya, jadi mungkin aja hal ini terjadi ya karena ketika eh, kita memulai dengan pembelajaran jarak jauh ya belum semua apa namanya anak-anak mempunyai fasilitas eh, apa namanya laptop ataupun smartphone. Bahkan ini di Bali, bahkan di Jombang sekalipun yang berada di Pulau Jawa, banyak siswa SMP yang tidak bisa membaca, menulis maupun berhitung. Jadi ini adalah sedikit potret dari apa yang terjadi di eh, ruang kelas kita. Mungkin ibu guru di sini, bapak guru di sini juga pernah mengalami hal ini. Ya, nah, apa itu membaca? Ini yang sekarang seorang dewasa yang sudah melalui proses eh, sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, dan sudah lancar membaca, tidak menyadari bahwa membaca itu adalah koordinasi antara mata dengan otak. Ya, kemudian eh, kata, apa yang dibaca, kata itu pada dasarnya adalah simbol atau gambar. Ya, dan semakin terbiasa dilihat, semakin cepat dikenali. Itulah membaca. Semakin terbiasa dilihat, semakin cepat dikenali. Nah, jadi semakin sering kita membaca, maka keterampilan kita akan meningkat. Sama seperti dulu kita belajar naik motor, ya, semakin sering kita lakukan, akan semakin eh, apa namanya terampil keterampilan kita berkendara. Ya, nah sekarang kita, anak-anak kita hidup di era digital yang luar biasa. Dunia semakin didominasi oleh layar dan teknologi digital. Dan ini bukan hanya di kota-kota besar, kota-kota kabupaten, bahkan di desa-desa pun sudah terpapar.
dengan teknologi digital, ya, yang amat sangat eh, mudah adalah menggunakan smartphone, ya. Sehingga menurut pendapat saya, menumbuhkan kecintaan membaca jauh lebih penting dari sebelumnya. Ya, pada zaman saya atau zaman ibu dan bapak guru di sini, eh, kita tahu membaca itu penting, tetapi menumbuhkan kecintaan membaca belum dirasa sangat penting. Tetapi dengan katakanlah pertumbuhan digital, ya, teknologi digital, justru kemampuan membaca, bahkan kecintaan membaca harus menjadi lebih penting lagi dari sebelum. Mengapa? Karena perkembangan teknologi demikian cepat, ya. Perkembangan informasi demikian cepat, perkembangan informasi demikian beragam, ya, kalau kita tidak punya keterampilan membaca yang mumpuni, bahkan kecintaan membaca, maka akan sulit, ya, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman ini di era digital. Nah, bagi guru-guru, karena kita tahu tadi bahwa setiap pelajaran pengetahuan yang diajarkan mengalirnya dari membaca. Oleh sebab itu, ya, setiap guru adalah guru membaca, ya, dan kecintaan membaca dimulai dari fondasi yang kuat. Bagaimana ketika membaca diperkenalkan, membaca di akhir di apa ya, diajarkan, ya, sehingga, ya, dapat menumbuhkan kecintaan membaca. Inilah yang akan Bapak dan Ibu guru di ruang ini lakukan, ya. Nah, perlu diingat bahwa belajar membaca yang bagi orang dewasa seperti kita sebagai sesuatu yang otomatis, tetapi pada dasarnya belajar membaca adalah salah satu hal yang paling kompleks yang kita minta otak kita lakukan. Sehingga penting bagi pendidik untuk memahami ilmu membaca. Ya, karena secara langsung ketika seorang pendidik memahami ilmu membaca akan berpengaruh bagaimana membaca itu diajarkan. Ya, dan juga menggunakan metode pembelajaran membaca selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh ilmu membaca, sehingga dapat berdampak positif pada prestasi membaca siswa. Setiap guru layak tahu ilmu membaca, dan setiap anak atau setiap murid layak mendapatkan guru yang tahu ilmu membaca. Nah, science of reading adalah sebuah science, ya, yang mempelajari pentingnya membaca, pentingnya mengajarkan membaca, ya, karena membantu untuk memahami cara terbaik dalam mengajarkan dan belajar membaca. Ilmu membaca ini berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa semua murid dapat membaca. Apa itu science of reading? Tentunya Bapak dan Ibu yang ada di ruang ini pastinya sudah tahu, karena saya sudah share
apa itu science of reading. Tapi kita akan bahas ya, ilmu membaca itu mengacu pada penelitian dari bidang pendidikan, psikologi kognitif, ya, psikologi perkembangan, dan ilmu syaraf atau neuroscience, ya, yang menjelaskan bagaimana individu belajar cara membaca dan praktik terbaik untuk instruksi membaca. Ya, ada 3 sains yang harus Bapak dan Ibu kuasai, yaitu Simple View Reading tahun 1986, Scarborough Reading Rock penemuannya di 2001, dan Reading in the Brain antara 2020 sampai 2000 2000 sampai 2020 penelitiannya. Tapi bukunya dikeluarkan di tahun 2022. Ya. Dan ketika pendidik memahami ilmu membaca akan mempengaruhi bagaimana membaca diajarkan. Mengapa semua guru harus mempunyai pengetahuan mengenai science of reading? Karena setiap guru adalah guru membaca. Ya. Karena percuma ketika kita ya mengajarkan anak mata pelajaran matematika, tetapi si anak belum lancar dan paham apa yang dibaca, maka akan kesulitan mempelajari pelajaran mata pelajaran matematika, gitu ya. Dan metode yang selaras dengan penelitian, ya penggunaannya ya dapat berdampak positif pada prestasi membaca siswa. Tadi ada slide saya yang mengatakan bahwa membaca adalah pelajaran yang amat sulit yang kita minta otak kita untuk lakukan. Dan mengapa demikian? Karena otak manusia pada dasarnya tidak secara genetik diciptakan untuk belajar membaca. Otak manusia itu hanya mempunyai 4 kemampuan, yaitu kemampuan berbicara, mendengar, melihat, dan merasakan. Ya, dan ini adalah bagian otak yang mewakili mendengar, melihat, ya, kemudian berpikir, bicara, memori dan gerakan, dan ini adalah bahasa atau sentuhan, rasa. Ya, nah, ingat tadi membaca bukanlah proses alami, berbeda dengan berbicara. Ya, berbicara itu relatif alami karena kita bisa mengajari anak berbicara hanya dengan membenamkan anak dengan lingkungan, ya, tetapi tidak membaca. Ya, walaupun kita sudah membenamkan anak dalam lingkungan media cetak atau buku, ya, tidak akan membuat anak bisa membaca. Kalau berbicara, karena tadi keterampilan otak kita salah satu adalah bisa berbicara, maka hanya hanya membenamkan anak dalam sebuah percakapan, maka anak akan bisa membaca. Akan bisa berbicara, tetapi tidak membaca. Sebelum anak belajar membaca, sistem utama pengenalan suara sudah ada. Ya, ini anak yang normal. Ya, jadi sistem suara ada,
Ya, inilah yang harus kita pergunakan. Ya, dan belajar membaca harus menciptakan hubungan antara apa yang dilihat dengan kemampuan berbicara, berbahasa. Dan juga ketika kita ya menghubungkan antara empat keterampilan ini, salah satunya adalah melihat dan berbicara, ya, kemampuan berbahasa, maka hubungan anatomis yang ada di dalam otak akan berubah. Ya, artinya beberapa area di otak harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas membaca. Ya, karena harus mempergunakan mata ya, untuk melihat huruf dan juga mengubah ya apa huruf yang dilihat menjadi proses fonologis, proses ucapan dan suara. Nah, inilah yang menurut apa namanya neuroscience, bagaimana cara kerja otak kita ketika membaca. Ya, ada yang melihat, berbicara, ya, didapat melalui mendengar, merasakan, ya, sehingga empat kemampuan otak yang sudah Tuhan berikan ini saling berhubungan, empat keterampilan, sehingga ini akan menjadi sebuah keterampilan baca, melihat, mendengar, berbicara, merasakan. Nah, ini Science of Reading yang pertama, yang tahun 1986, ya, ditemukan oleh Goh and Tanwer, ya, bahwa simple view reading itu adalah perkalian antara decoding dengan language comprehension. Jadi, menurut teori ini, ya, ketika kita mengajarkan anak belajar membaca, anak harus punya kemampuan berbahasa. Karena kemampuan berbahasa ini akan dikalikan dengan decoding. Decoding adalah apa namanya? Menggunakan simbol-simbol. Ini melihat ya, dari simbol-simbol itu menggabungkan simbol-simbol huruf ya, nanti akan menjadi kemampuan membaca. Nah, Science of Reading berkembang di tahun 2001 ya, ditemukan oleh Scarborough Reading Law, Scarborough, Hollis Scarborough tahun 2001 ya. Ini merupakan metafora dari simple view reading. Jadi menurut Hollis, decoding itu terdiri dari tiga tali keterampilan, yaitu decoding tadi, ya, membaca kode, ya, kemudian phonological awareness, jadi kesadaran bunyi huruf, kemudian sight word recognition atau pengenalan huruf. Nah, jadi pengenalan huruf harus sudah dikuasai A sampai Z. Kemudian kesadaran bunyi huruf. Jadi huruf yang dia ketahui A sampai Z itu bunyinya harus diketahui oleh anak juga. Ya, jadi ada A, B, C, D, E, F, G, itu semua pengetahuan huruf. Tetapi setiap huruf itu mempunyai bunyi yang berbeda-beda.
A, B, D, C, E, ada E, ada E, F, H, ya, itu semua bunyi huruf. Dan ini harus anak-anak pernah mendengar itu. Jadi tumbuhlah awareness-nya, kesadaran. Jadi ditumbuhkan kesadaran, ya. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi tumbuh, ya, pengetahuan dan berkembang. Nah, itulah fonologis, ya. Dan language comprehension atau pemahaman bahasa terdiri dari vocabulary, kosakata, ya, pengetahuan kosakata, background knowledge, pengetahuan latar, language structure, struktur bahasa, ya, bagaimana penggunaan si kosakata tadi, peletakan si kosakata menjadi struktur bahasa. Kemudian literasi knowledge, ya, pengetahuan mengenai literasi yang bisa didapat dari materi cetak, buku, flyers, kemasan, ya. Kemudian verbal listening. Jadi kita mempunyai eh, bagaimana menarasikan si apa namanya, pengucapan si huruf-huruf tadi, ya. Dan word recognition, jadi pengetahuan huruf tadi, ya. Dan language comprehension, nih tali-tali keterampilan ini, yang tiga dan yang lima ini, ketika digabungkan menjadi keterampilan membaca yang baik dan benar. Ya. Sehingga kita sadar bahwa membaca itu bukan pelajaran yang mudah. Apalagi, ya, kalau anak-anak tidak terpapar dengan 8 elemen ini. Jadi mengajarkan membaca ini harus paralel dengan pembelajaran bahasa alami. Ya, di sini language comprehension harus paralel. Jadi inilah yang disebut membaca. Dan inilah yang disebut bahwa membaca itu sulit. Karena anak-anak ketika belajar membaca di usia mungkin 6-7 tahun, dia harus sudah terpapar dengan 8 elemen. Inilah yang membuat membaca itu sulit. Ya, ya mungkin ada beberapa dari teman-teman atau guru-guru yang ada di ruangan ini juga pernah merasakan ketika belajar membaca mengalami kesulitan. Nggak apa-apa, karena memang belajar membaca adalah pelajaran yang amat sulit yang otak kita minta untuk lakukan. Jadi, kembali decoding, elemen decoding, ya. Tadi ada phonological awareness, ya, ada bunyi huruf, dan harus dikuasai dengan lancar. Ya, tadi pengetahuan huruf, bunyi huruf, ya, ini harus dilakukan dengan lancar. Ya. Kemudian language comprehension terdiri dari vocabulary, kosakata, dan pemahaman. Jadi kita tahu kosakata, ya, katakanlah makan, kita tahu apa yang disebut makan, bagaimana makan itu. Nah, ini eh, merupakan kemampuan yang harus dimiliki. Ya, reading akhirnya bila ini dikalikan, maka akan menjadi reading comprehension. Dan karena ini perkalian, jadi decoding dan oral language comprehension ini harus sama-sama positif,
bukan negatif, bahkan bukan nol. Ya, karena katakanlah kalau decodingnya nol, walaupun kita lancar berbahasa, maka kelancaran katakanlah lancarnya 100, tetapi dikalikan dengan nol, tetap saja menghasilkan reading comprehension yang nol. Kan? Ini yang harus kita ketahui. Jadi ini dua-dua keterampilan ini harus selaras. Ini lihat kan language apa pemahaman bahasa ini terdiri dari eh, persat apa, pemersatu pemahaman bahasa dengan pengenalan kata. Ya, akan menghasilkan keterampilan membaca, pelaksanaan dan koordinasi pengenalan kata dengan pemahaman teks yang lancar. Ya, pemahaman teks yang lancar ada di sini, ya. Kemudian pengenalan kata ada di sini, ya. Nih, ada kosakata, nalar verbal, ya. Word recognition, ya, pengenalan kata, kesadaran fonologis, ya dia tahu ada bunyi, ada suku kata, ya, ada fonem, bunyi huruf, kemudian penguraian kode, ya, prinsip alfabet, koresponden bunyi huruf, dan juga pengenalan, penglihatan kata-kata yang didengar. Lalu background knowledge, ya, kosakata, struktur bahasa. Dan keterampilan-keterampilan ini berkembang seiring berjalannya waktu yang mengarah pada keterampilan membaca. Jadi penalaran verbal, ya, penalaran tentang aspek makna teks di luar kosakata dan teks cetak. Ya, seperti saat membuat simpulan atau saat menafsirkan makna non-literal dari metafora dan kiasan. Inilah yang disebut dengan nalar verbal. Jadi, kalau kita berbicara mengenai eh, apa namanya dua dimensi landasan pembelajaran membaca, ya, ada decoding skill dan comprehensive skill. Ya, keterampilan membaca akan baik kalau semuanya, ya, kedua keterampilan ini berada di eh, kuadran yang ini, ya. Jadi good language comprehension dan juga good decoding skill. Ya, dua dimensi landasan pengajaran membaca dapat diperoleh dari dua bagian, membaca kata dan pemahaman bahasa. Keduanya diperlukan untuk menjadi pembaca yang baik. Fokus pada satu bidang saja tidak cukup. Summary dari materi tadi bahwa 5 pilar dari membaca adalah phonemic awareness, tadi kesadaran bunyi, kemudian phonics, ya, jadi pengetahuan mengenai bagaimana penggunaan si bunyi bahasa tadi, kosakata, kelancaran, dan pemahaman. Dan 5 kunci membaca harus diajarkan secara eksplisit dan sistematis agar semua anak menjadi pembaca yang cakap. Ingat bahwa membaca bukanlah sesuatu yang alami. Membaca itu harus diajarkan. Otak manusia secara alami memang tidak dirancang untuk berbicara.
secara alami dirancang untuk berbicara tetapi tidak membaca. Ya, tidak ada bagian dari otak yang benar-benar didedikasikan untuk membaca. Otak manusia itu hanya mempunyai 4 kemampuan, yaitu melihat, berbicara, mendengar, dan merasakan. Ya, tidak ada bagian otak yang benar-benar didedikasikan untuk membaca. Mengapa? Karena membaca itu adalah buatannya manusia. Siapa yang menemukan huruf? Baik huruf apa, Romawi, huruf Cina, huruf Korea, huruf Jepang, huruf Paku, huruf apa namanya Jawa, huruf Arab, semua adalah buatan manusia. Ingat, kepercayaan bahwa anak-anak belajar membaca hanya di lingkungan yang kaya akan bahasa adalah salah. Membaca harus diajarkan secara sistematis dan ekspresif. Ya, ingat, ada quote dari Dehaene, penulis dari Reading in the Brain, seorang neuroscientist. Tujuan dari pengajaran membaca sudah jelas. Harus bertujuan membangun hierarki saraf yang efisien. Sehingga anak dapat mengenali huruf dan bunyi huruf dan dengan mudah akan mengubahnya menjadi ucapan. Ya, ingat, huruf, bunyi huruf. Ya, abjad. Tapi harus juga kenal bunyinya. Ya, dan juga harus bisa mengubah menjadi ucapan. Ya, disebutkan, kan jadi diucapkan. Itu yang harus dilakukan oleh otak kita. Ya, karena kalau kita melakukannya dengan sistematis, berarti kita akan membangun hierarki saraf yang efisien. Nah, sehingga penelitian sains membaca sangat yakin bahwa langkah pertama yang paling mendasar menjadi pembaca adalah kesadaran fonemik. Memahami bunyi dalam kata-kata yang diucapkan. Jadi bunyi dulu. Dan memahami fonik. Mengetahui bahwa huruf dalam teks atau tulisan berhubungan dengan bunyi. Ya. Jadi semua, katakanlah kata, ya, bola. Bola ini adalah hubungan antara bunyi-bunyi yang mewakili si abjad tadi. Inilah yang harus dibuat anak-anak sadar. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran yang saya dapat dari Dehaene, ya, tahun 2011. Kita akan sama-sama mengucapkan pernyataan ini. Ya, saya akan membaca yang hitam, teman-teman guru akan membaca yang merah. Sudah siap? Tolong dibuka mic-nya. Sudah. Siap, Ya, Bu. yes. Membaca adalah tidak Tidak terjadi secara alami. anak-anak Secara secara biologis tidak tidak disiapkan untuk membaca. Tidak seperti penguasaan bahasa lisan. Sorry. Dengan demikian, orang tua, orang dewasa, guru,
harus menyadari bahwa Banyak Banyak langkah-langkah membaca yang mereka anggap remeh, sepele, tidak penting, karena mereka adalah pembaca yang lancar dan memiliki sistem membaca yang sepenuhnya otomatis tanpa sadar. sama sama sekali sekali tidak tertampak jelas oleh anak anak kecil. Diperlukan perubahan besar-besaran pada tataran fonologis dan visual. sebelum anak menguasai Keterampilan membaca. membaca. Jadi penting kita melakukan perubahan tatanan fonologis dan visual agar anak-anak menguasai keterampilan membaca. Itulah teman-teman, ya. Jadi bagaimana kita sekarang membangun perakitan fonologis di otak anak. Science of Reading telah menunjukkan bahwa otak anak perlu terlebih dahulu mengetahui bahwa berbagai suara dalam bahasa lisan dan kemudian dapat menghubungkan suara-suara ini dengan huruf-huruf tertulis dan kemudian memadukan suara ini menjadi untuk membuat kata-kata demoni. Inilah langkah yang harus dilakukan. Ajarkan kesadaran cetak, ya, ingat ini adalah salah satu elemen dari pemahaman bahasa melalui buku cerita, ya, kesadaran cetak melalui buku cerita. Sehingga ketika kita menggunakan buku cerita, kita perlu menunjuk kata saat kita membacakannya. Ya, ambil buku cerita, bacakan, kemudian menunjuk. Gerakan jari dari kiri ke kanan, ya, dan melewati spasi. Karena kita sedang mau mengajarkan anak kesadaran cetak. Minta anak untuk menyentuh kata-kata di halaman atau menunjukkan gambar saat kita sedang membaca bersama anak. Ubah suara, ya, agar terdengar berbeda saat ada tanda baca. Ada titik, ada tanda tanya, ada koma, ada tanda seru. Ya. Dorong anak untuk membaca kata-kata dengan suara yang sama seperti kita. Jadi menirukan bagaimana cara kita membaca menggunakan si tanda baca. Ya. Jika anak belajar lebih dari satu bahasa, bersabarlah dan dukung setiap saat. Ingat bahwa beberapa bahasa dicetak dari kanan ke kiri atau memiliki simbol dan metode berbeda yang mewakili cara membaca kata. Ya, jadi kita mengajarkan anak kesadaran materi cetak melalui buku cerita bergambar. Kalau untuk anak-anak PAUD, SD kelas 1, SD kelas 2, SD kelas 3. Ajarkan fonologis melalui buku cerita. Kesadaran fonologis meliputi pengertian bahwa kata-kata yang diucapkan terdiri dari suku kata dan suara yang dapat dipisahkan dan padukan beberapa kata dimulai dengan suara yang sama, beberapa kata berima, ya. Kemudian jenis keterampilan mendengarkan khusus diperlukan anak-anak untuk belajar membaca, ya. Sehingga anak-anak akan mampu mengidentifikasi dan bermain dengan bagian kata ini sangat penting untuk kesuksesan
masa depan fonik. Ya, jadi kesadaran fonologi seorang anak akan muncul dimulai dengan menikmati cerita, puisi, dan lagu yang memiliki rima atau aliterasi. Rima adalah eh, bunyi, akhiran bunyi yang sama. Sedangkan aliterasi adalah awalan bunyi dari eh, sebuah kata. Nah, bagaimana membantu kesadaran fonologis? Ini ada kiat-kiatnya, ya. Membacakan buku cerita, puisi, lagu anak, dan menggunakan kata-kata berima dan aliterasi. Ya. Kemudian bermain dengan bahasa melalui sajak yang konyol gitu yang mungkin gak ada artinya, atau lagu dan permainan aliterasi. Mendengarkan bahasa yang memiliki unsur pengulangan di awal atau akhir kata. Kemudian bertepuk tangan, ketukan, yang mengetuk, melompat, atau hentakkan kaki satu kali untuk setiap eh, suku kata atau satu kata atau satu kali untuk setiap kata. Jadi menggunakan tepukan. Kiat untuk membantu kesadaran fonologis, ya, membantu anak dengan kesadaran fonologis, gunakan objek atau gambar nyata, ya, atau pura-pura untuk membantu anak mengingat kata yang Anda fokuskan. Ya, katakanlah menunjuk, menyebut dada, ya. Kemudian ketika da yang pertama aliterasi, kita ganti dengan huruf i akan menjadi bida. Ketika rima, ya, bagian belakang, kita ganti i menjadi dadi. Ya. Kemudian dada ketika huruf depan da kita hilangkan maka menjadi ada. Ya. Jadi kreativitas untuk melatih anak, ya, menggunakan objek atau gambar, membantu anak-anak untuk membangun kesadaran fonologis. Ya. Atau misalnya tadi ibu bisa jadi ubi, ya, diganti u-nya diubah tempat. Tutu, kalau u diganti a jadi tata, menjadi titi, ya, tetapi ketika ti pertama dan ta yang kedua menjadi tita, atau ta yang pertama, ya, tetap ti yang kedua kita apa namanya ubah menjadi i, akan menjadi tati. Jadi permainan-permainan ini harus rutin dilakukan sehingga anak-anak untuk menumbuhkan kesadaran fonologis. Bisa juga gunakan nama, ya, nama anak masing-masing, ya. Katakanlah setiap anak di kelas ini pasti punya nama. Coba huruf pertama dari namamu diganti dengan B, maka menjadi apa gitu, ya. Dan ini permainan-permainan ini adalah untuk melatih kesadaran fonologis. Ya. Nah, ini juga setelah pembelajaran ini untuk SD kelas 1 mulai dengan kegiatan menulis awal, ya. Keterampilan motorik, ya, kita melatih keterampilan motorik halus dan koordinasi antara mata dan tangan untuk mengendalikan alat tulis, memahami bahwa kita dapat menunjukkan
pikiran kita melalui menggambar dan menulis huruf yang mewakili suara dalam kata-kata. Ini dari pengalaman saya di laboratorium saya, ya, anak yang ketika kelas 1 di zamannya pandemi, ya, sehingga menempuh pembelajaran jarak jauh, kemampuan menulis awalnya agak sedikit rendah. Ah, karena memang semua pembelajaran kan melalui Zoom, ya. Ini khususnya di Jakarta pada saat itu, ya, menggunakan Zoom. Sehingga keterampilan motoris halusnya tidak terasah, ya. Agak sedikit berkurang kemampuan menulis awalnya, ya. Dan belajar membaca dan menulis awal merupakan keterampilan yang saling berkaitan dan berkembang secara bertahap, ya. Menggambar adalah cara anak, ya. Jadi melalui menggambar adalah cara anak untuk berlatih menulis dan mengekspresikan perasaan secara nonverbal, ya. Jadi eh, sebagai bentuk menulis awal, kita bisa mengajak anak untuk menggambarkan, untuk mengekspresikan perasaannya secara nonverbal. Ini sebagai contoh, ya. Ini adalah kegiatan menulis awal anak-anak TK ketika dibacakan buku. Jadi ada siapa tadi di ceritanya? Gambarkan. Tadi terjadinya di mana? Ya, kapan waktunya? Gambarkan. Terus awalnya, tengahnya apa, akhirnya apa. Semua bisa kita minta anak-anak untuk menggambarkan sebelum dia. Jadi membacakan buku atau membaca nyaring atau read aloud mendemonstrasikan hubungan antara kata yang dicetak, kata yang tercetak dengan makna. Jadi ketika kita membacakan buku dan anak-anak memahami bahwa tulisan menceritakan sebuah cerita atau menyampaikan informasi dan mengundang pendengar untuk bercakap-cakap dengan penulis. Jadi ketika kita membacakan buku cerita bergambar, maka anak-anak akan menghubungkan antara kata yang tercetak dan makna melalui si gambar tersebut, ya. Dan anak-anak prasekolah yang dibacakan secara teratur akan berkembang keterampilan pramembacanya dengan lebih baik, ya. Seperti dapat mendengar fonogram atau kata-kata berima dan memiliki kosakata yang lebih baik. Dan ini adalah salah satu melatih keterampilan otak untuk membaca. Ya, ada prabaca, pramembaca, ya, mengenal gambar sebelum pengenalan hurufnya lancar, ya, tetapi pengenalan gambar anak-anak sudah memahami maknanya, apa yang tercetak dari gambar tersebut. Jadi pramembaca ada 4, ya, ada awalan menulis, keterampilan, kesadaran fonologis, pengetahuan huruf, dan bahasa lisan. Ini adalah pramembaca. Jadi pramembaca itu dari 0, ya, kemudian decoding
Dua, emerging fluency, kelancaran kelancaran awal, kemudian membaca untuk belajar, dan membaca dengan beberapa sudut pandang, dan akhirnya menjadi keterampilan membaca. Ini adalah tahapannya, ya, dari mulai 0 sampai 3 tahun, ya, pengenalan bunyi dan kata, pemrosesan kata. Di sini sampai 3 tahun anak-anak pura-pura membaca, kemudian dia lebih mengetahui eh, huruf dan me- apa, mematchingkan, menghubungkan antara bunyi, ya. Akhirnya dia akan tumbuh pengetahuan kata tunggal, dan juga berikutnya menjadi simple text reading, connecting text reading, menghubungkan teks yang dibaca, kemudian meningkat kelancaran dan kompleksitasnya, kemudian menggunakan membaca untuk belajar, dan membaca kritis, analisis, dan reflection, juga selective reading atau forming opinion. Ini adalah proses membaca, dan ini diharapkan terjadi di antara 16 sampai 18 tahun. Nah, bagaimana kita memahami prinsip-prinsip science of reading? Ya, pertama, meningkat ketika kita memahami prinsip ilmu membaca, kita akan meningkatkan efektivitas pengajaran membaca, khususnya dalam membantu anak-anak dan pembelajar yang mengalami kesulitan. Kemudian mengidentifikasi strategi dan teknik terbukti berhasil berdasarkan penelitian ilmiah, dan juga mencegah kesalahan pengajaran yang tidak efektif dan mengurangi jumlah anak yang mengalami kesulitan membaca. Mengembangkan pendekatan yang berbasis bukti untuk meningkatkan literasi dan memperkuat fondasi bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menguasai kemampuan membaca secara optimal. Jadi, pemahaman dasar tentang ilmu membaca dapat memandu keputusan kita tentang program membaca dan praktik pengajaran mana yang menjanjikan dan sejalan dengan cara anak-anak membaca. Ya. Kemudian dapat menghilangkan praktik pengajaran yang kurang bukti dan membuang waktu pengajaran yang berharga. Dan terakhir, bagi guru yang memiliki kesulitan membaca, model-model ini memberikan kesulitan mengajarkan membaca, mengajarkan anak belajar membaca. Model-model ini memberikan wawasan tentang mengapa seorang anak mungkin mengalami kesulitan belajar membaca, sehingga dapat menargetkan dukungan asesmen dan intervensi yang spesifik. Cara menjadikan anak membaca yang cakap, ada satu elemen penting yang sebagian besar diabaikan, yaitu kegembiraan membaca. Jadi, bagaimana kita membangun wilayah perakitan di otak manusia? Science of Reading telah menunjukkan bahwa otak anak perlu terlebih dahulu mengetahui berbagai suara dalam bahasa lisan. Ini lancar berbahasa lisan. Dan kemudian dapat menghubungkan suara-suara ini dengan huruf-huruf tertulis, dan kemudian memadukan suara ini untuk membuat kata-kata atau decoding. Bagaimana
membangun membaca untuk kesenangan. Secara pedagogi, ya, membaca untuk kesenangan dapat meningkatkan keterampilan literasi, ya, pemahaman, pemikiran kritis, dan perkembangan kognitif. Ya, ada 3 elemen yang harus terjadi ketika kita membangun reading for pleasure, membaca untuk senang, yaitu membaca nyaring, membaca mandiri, ya, membicarakan tentang buku yang dibacakan, sehingga membangun lingkungan sosial membaca. Ya. Dan ini akan terjadi ketika anak yang memimpin, kegiatannya informal, karena harus fun, harus menyenangkan, dan didukung oleh teks yang menarik. Ya. Sehingga ketika kita membangun kegemaran membaca anak lewat lingkungan sosial yang membaca. Apa itu membaca nyaring atau read aloud? Adalah terjemahan, adalah sebuah praktik pengajaran, ya, di mana guru atau orang tua atau pengasuh membacakan teks dengan bersuara kepada anak. Ya, penggunaan istilah frasa nyaring menunjukkan bahwa kegiatan membaca dilakukan oleh sosok di luar pembaca sendiri. Ya, jadi kita membacakan untuk orang lain. Ya, dan ini yang mendasari perbedaan membaca nyaring dengan membaca dalam hati. Kalau membaca dalam hati, kegiatan membaca dilakukan oleh pembaca. Tetapi ketika membaca nyaring, kegiatan membaca dilakukan oleh pihak ketiga. Itulah membaca nyaring. Ini pembaca dilakukan oleh siapa saja, tetapi biasanya dibacakan oleh orang yang lebih dewasa. Ya, membaca menggabungkan variasi nada, kecepatan, volume, jeda, kontak mata, pertanyaan, dan komentar untuk menghasilkan penyampaian yang lancar, bermanfaat, dan menyenangkan. Kemudian pendengar, ya, bisa merupakan anak-anak, bisa murid, ya, bisa anak, bisa murid, bisa teman, ya, bahkan orang dewasa. Salah satu tujuan membaca nyaring adalah supaya pendengar tertarik dan mau membaca. Oleh karena itu penting bagi pembaca untuk memahami materi yang akan dibacakan. Materi bacaan bisa buku cetak, bisa buku digital, ya, bisa puisi. Ya. Pembaca perlu memastikan bahwa bahan bacaan menarik dan aman untuk anak-anak. Ya, memiliki bahan yang tepat sangat penting untuk keberhasilan kegiatan membaca nyaring. Ini materi yang dibacakan, buku bergambar untuk anak-anak, ya, di jenjang awal dan jenjang B1 dan B2. Ya. Jadi buku bergambar memperkenalkan anak pada konsep membaca meskipun mereka belum bisa membaca. Hari ini izinkan saya untuk praktik, ya, memodelkan apa itu membacanya. Oke, sebentar. Saya akan menampilkan buku yang akan saya bacakan di layar karena secara prinsip dari membaca nyaring, ya, pembaca harus membaca dengan suara yang bisa didengar anak, kemudian anak harus bisa melihat
buku yang dibacakan. Oleh sebab itu, eh, saya akan membacakan buku yang akan saya share melalui layar. Sorry. Stop share. Teman-teman, tolong ketika saya membacakan buku, teman-teman mengukur ya berapa lama saya membacakan buku. Kemudian teman-teman, apakah bisa mendapat pengetahuan apa yang ada dari buku tersebut, dan juga bagaimana perasaan teman-teman ketika saya bacakan buku. Ya, jadi ada 3. Ini adalah sebuah buku klasik yang amat sangat saya sukai. Ya. Judulnya adalah Aku Suka Caramu. Buku ini ditulis oleh Audilia Augustin dan diilustrasikan oleh Haikal. Kalau kita melihat cover buku ini, kira-kira kita akan menemukan siapa ya yang ada di dalam buku? Ada seorang anak perempuan kah? Atau juga ada seorang anak laki-laki? Dan kira-kira terjadinya di mana ya? Betul, ada perumahan. Ya, coba ya kita lihat apa yang akan kita temukan dalam buku ini. Aku suka cara. Mah, Rano pergi ke pesta ulang tahun Ali. Oh, nama anak laki-laki ini yang ada di cover buku adalah Rano. Ayo kita berangkat bersama, Rano. Aku bisa membimbingmu. Tak usah worry, aku bisa sendiri. Hei, kenapa kamu mengendus-endus? Memangnya aku bau? Atau kamu perlu bantuan? Tak usah worry, aku bisa sendiri. Sate, aroma ini yang kamu endus tadi. Aku tahu, cium, cium, cium. Hiruplah aromanya dan kamu menjadi tahu arah jalan. Kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu berpegangan ke tembok itu? Kamu pusing. Sini, biar ku bantu. Tak usah worry, aku bisa sendiri. Ternyata tembok ini memang berbeda. Oh, aku tahu. Ini petunjuk untuk berbelok ke kiri. Caramu bagus. Raba, raba, raba. Rasakan permukaannya dan kamu menjadi tahu arah jalan. Awas Rano, ada genangan air. Biar aku membimbingmu. Tak usah worry, aku bisa sendiri. Hebat, kamu bisa menghindar. Padahal kamu tidak bisa melihat. Tongkat itu sangat membantu. Tongkat yang mana? Tongkat yang warnanya merah dan putih.
Guk, guk, guk. Awas Rano, anjing itu keluar pagar. Iya, aku sudah tahu, Wuri. Oh, pasti gonggongan anjing petunjukmu untuk sorry, untuk berjalan lurus saja. Hebat, kamu tahu banyak. Dengar, dengar, dengar. Perhatikan bunyinya dan kamu menjadi tahu arah jalan. Wajah Wuri. Kita sampai ke rumah Ali. Hore. Coba aku tebak. Gemblong, kue cucur, kembang goyang. Aku tahu kamu mau bilang apa, Wuri. Cecap, cecap, cecap. Kenali rasanya. Beginilah caraku, Wuri. Aku suka caramu, Ran. Udah, selesai. Berapa menit? Bisa dituliskan di kolom chat yang sempat mengukur waktu. 5 menit. Kemudian, apa yang teman-teman rasakan ketika saya bacakan buku? Suaranya, Apa yang teman-teman rasakan waktu dibacakan buku? ayo teman-teman, semangat. Senang? Senang, Apalagi? Ibu. Apalagi? Senang. Rasanya Ibu. seperti ikut dalam ceritanya, Ibu. Jadi Iya, benar. terlibat ya, masuk ke dalam Nah, cerita. Iya benar. Ada lagi? Satu lagi. Suka dengan suka dengarnya karena intonasi beda-beda dan menarik, menikmati. Dan inilah yang terjadi ketika anak kita bacakan. Sekarang, kira-kira pengetahuan apa atau pelajaran apa yang bisa diambil dari buku yang tadi saya bacakan? Dapat pelajaran apa? Dapat apa namanya? Pesan apa? Yang Saya coba, pertama Bu. apa? Ya, boleh. Pelajarannya jelas ya, bahwasanya kita harus menghargai. Kan itu tadi si Rano adalah salah satu anak yang disabilitas. Jadi Yes. dibantu oleh Wuri. Jadi menurut saya cerita ini sangat bagus sekali untuk mengajak siswa kita menghargai Hmm. keragaman yang ada di Yes. sekolah dan di lingkungannya. Gitu Bu Ya. Rosi. Terima kasih. Itu lapisan pertama dari si cerita. Lapisan keduanya kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa kita eh, gunakan dari buku ini? Izin Bu, Yes, silakan. kalau dari kami pribadi, pelajarannya itu tentang bahwa orang yang tidak bisa melihat itu dapat meraba dengan cara meraba, kemudian dengan cara mendengar, dengan cara mencium, Yes. sehingganya dia uh, bisa melakukan dan sampai ke rumah si Ali, walaupun Yes. Uri ingin membantunya, tapi Ya. dia masih bisa melakukan pekerjaannya itu sendiri sehingga Iya, sampai. jadi mandiri ya. Ternyata anak berkebutuhan khusus mandiri dan menggunakan
cara-cara untuk bisa berkegiatan. Ada lagi satu layer lagi, satu lapisan lagi yang bisa kita gunakan buku ini specifically untuk pembelajaran. Kira-kira Mungkin saya bisa coba, Bu, silakan Bu menjawabnya. Ira. Ya, Ya, mungkin saya melihat dari sisi si pembacanya dan buku yang dibaca gitu, Bu. hmm. Jadi pembaca itu memang benar-benar harus menguasai isi bacaan, termasuk intonasi, mimik Ya. wajah juga. Sementara buku yang dibacakan itu harus menarik dan disertai dengan Hmm. warna-warna yang menarik dan bergambar gitu, Bu. Ya, Terima kasih. ya. Itu sudah benar. Tapi ada satu yang bisa kita gunakan. Ayo, untuk pembelajaran. Nih, kata kuncinya saya akan menggunakan buku ini untuk pembelajaran. Pembelajaran apa ya? Tadi Bu Sumira udah menyebutkan ada apa tadi? Orang buta ternyata menggunakan apa? Meraba. Apalagi Bu tadi? Oke, izin Bu, mungkin nih Yes. untuk pembelajaran ini kayaknya penggunaan panca indera kita Iya. dengan Pelajaran tadi apa tuh? pertama IPAS kalau kita. Iya. Iya, Science. IPAS betul. Science. Science betul, Ya. science. Jadi bisa kita mengajarkan anak 5 panca indera kita. Ya, dari tadi. Oh, ternyata buat melihat, meraba, penciuman, pencecap, itu bisa kita gunakan buku ini. Itulah bagaimana kita melihat buku, tetapi dari beberapa eh, lap, beberapa lapisan ya, beberapa pembelajaran yang diambil. Itulah membaca nyaring untuk membantu anak belajar. Dan untuk belajar membaca, tadi kita sudah bahas di Science of Reading adalah kita ya membangun kesadaran 5 elemen tadi. Ini akhir dari paparan saya hari ini. Ya, kita akan bertemu besok untuk sains yang kedua. Tapi sebelumnya, kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan untuk sesi pertama? Izin Bu, saya bertanya Bu Sri, Ya, izin bertanya Bu Sri. monggo. Oke, terima kasih Bu, senang sekali. Perkenalkan saya Ain Yani Lamsuri dari Bukit Tinggi. Yang ingin saya tanyakan Bu, apakah membaca nyaring ini bisa kita terapkan hanya di kelas awal saja atau di kelas tinggi juga bisa? Karena kalau kita lihat anak-anak kelas tinggi ini agak kurang tertarik dengan bacaan-bacaan seperti ini gitu loh Bu. Jadi ada beberapa tujuan dari kegiatan membaca nyaring. Kalau kita membahas dalam jenjang membaca, ya, jenjang awal, ya tadi memang kita memperkenalkan faktor-faktor pra membaca. Tetapi di katakanlah jenjang pembaca dini untuk pra membaca, jenjang awal untuk pengenalan huruf, pengenalan kata, kemudian pemahaman kata, tetapi untuk yang tinggi adalah untuk kelancaran dan pemahaman apa yang dibaca. Jadi ini adalah salah satu cara untuk anak-anak lebih memahami apa yang dibaca. Dan untuk anak-anak yang jenjang tinggi, ya anak-anak SMP, bisa kita bacakan, tetapi tujuannya adalah untuk membangun critical thinking anak. Bahkan untuk orang dewasa,
kita bisa gunakan ini untuk mempromosikan buku gitu. Sehingga memang tujuannya adalah membuat orang-orang yang mendengar kita bacakan buku tertarik membaca buku yang kita baca. Kalau anak-anak tertarik ya karena kita memaparkan elemen-elemen yang dibutuhkan anak untuk membaca. Tetapi untuk anak yang besar untuk lebih memahami apa apa yang ada di dalam buku. Itu Bu. Nah, ini. Oke, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, Boleh. kan karena Boleh, kita boleh, Bu membaca Ainil. nyaring nih. Kan karena kita membaca nyaring, apakah kita membaca saja atau kita boleh melakukan gerakan tubuh? Misalnya kita, Yes. Hai Rano, awas, ada ayat, terus kita melompat. Terus kita mungkin berteriak juga atau gimana? Apakah kita juga boleh gerakan tubuh dan bagaimana, Bu? Jadi satu yang prinsip adalah kita hanya boleh membaca teks yang ada. Tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangkan. Karena kita sedang membaca, bukan kita sedang mendongeng. Nah, kalau ditambah dengan intonasi suara itu boleh. Gunakan tanda baca yang ada. Tetapi kalau kita punya energi lebih, Bu, tadi dengan melompat apa boleh. Tapi rasanya sih energi kita akan terbatas. Karena ketika kita bacain buku akan banyak pertanyaan dari anak. Itu aja sudah menguras energi. Dan ketika anak bertanya dan kita menjawab, ini adalah sebuah cara untuk memuaskan rasa ingin tahu anak. Dan ketika rasa ingin tahu terpuaskan, biasanya anak akan meningkat rasa ingin tahunya. Nah, inilah yang kita latih untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita harus selalu punya rasa ingin tahu, gitu. Dan ini adalah cara untuk membangun rasa ingin tahu anak. Oke, terima kasih Bu Rosi. Ibu Sumira, silakan. Silakan Bu Mira. Ibu, tadi kan membaca nyaring bisa dikaitkan untuk pembelajaran tertentu gitu. Yes. Nah, untuk waktunya idealnya berapa sih Bu? Kalau tadi kan Ibu membacanya sekitar 5 menit. Iya. Nah, jika dikaitkan untuk pembelajaran itu, nah berapa sih waktu yang kita perlukan sebagai pembaca nyaring? Sebenarnya waktunya itu kita yang menentukan. Kita punya waktu berapa lama. Tetapi idealnya dari kegiatan membaca nyaring itu harus ada dialogic reading. Jadi berdialog mengenai apa yang ada di dalam buku. Jadi boleh satu buku itu tidak kita selesaikan semua. Tetapi kita membangun dialog mengenai apa yang ada di dalam buku. Itu jauh lebih penting. Jadi katakanlah tadi kalau saya bacakan itu buku 5 menit. Tapi kalau di kelas dengan ada apa kita memantik pertanyaan, anak menjawab, mungkin kita bagi menjadi 2 kali pembacaan si buku Aku Suka Caramu. Tetapi 10 menit itu sudah ya diikuti dengan dialogic reading. Ya. Ingat Bu, prinsip dari dialog yang namanya dialog. Jadi harus setara antara anak dengan gurunya. Jadi kita di dalam kegiatan membaca nyaring kan harus menyenangkan. Jadi posisinya harus setara agar terbangun reading for pleasure, membaca untuk senang. Itu prinsipnya. Jadi tidak menyelesaikan satu buku nggak apa-apa, ya. Kemudian ada dialog, ya, dan prinsip dialog itu harus setara sehingga bukan orang dewasa atau guru ya yang mengkontrol kegiatan, guru hanya sebagai jembatan yang menghubungkan anak dengan bahan bacaan gitu. Yes. Ada lagi pertanyaan? Kadang kan Bu Rosi gini, orang tuh banyak yang kadang ragu.
apa sih beda membaca nyaring, mendongeng, dan Ya, betul. bercerita. Nah, Kayak itu. gini. Jadi kan itu banyak yang itu ya, Bu Rosi. Ya, Teman-teman betul, itu betul. eh, Jadi dan banyak orang yang sudah tahu lebih lebih dahulu mengetahui mendongeng gitu ya. ya, Jadi ingat, ketika mendongeng, secara prinsip harusnya tidak menggunakan buku. Tetapi kita bisa menggunakan buku dan banyak dilakukan menggunakan buku. Tetapi bukan membacakan teks yang ada. Sedangkan read aloud harus pakai buku dan harus dan hanya membacakan buku, ya. Jadi kalau pendongeng itu menggunakan buku, menceritakan kembali apa yang ada di dalam buku. Sehingga ketika kita menceritakan kembali apa yang ada di dalam buku, ya, biasanya banyak menggunakan bahasa lisan, bertutur. Ya. Oleh sebab itu, mendongeng kan biasanya disebut budaya bertutur. Sedangkan membaca nyaring itu harus baca teks yang ada tanpa berlebihan dan tanpa melebih-lebihkan. Untuk bisa menarik, gunakan tanda baca. Dan untuk bisa mendapatkan manfaat, ajukan pertanyaan, ya, memantik pertanyaan sehingga terbangun dialog reading. Itu prinsip dari membaca nyaring. Dan membaca nyaring bukan budaya bertutur, karena teks yang kita baca adalah teks tertulis. Sehingga anak-anak mendapatkan tambahan kosakata, tetapi kosakata tulisan, kosakata tertulis, ya. Kalau di eh, mendongeng, anak-anak memang mendapatkan kosakata, tetapi kosakata lisan. Tuh, itu yang membedakan. ada lagi pertanyaan teman-teman. Nah, Itu sekarang pertanyaan tujuan kita mau meningkatkan literasi. Literasi itu apa? Pemahaman teks yang ada. Sehingga memang harus menggunakan teks tertulis. Gitu, Bu. ada lagi teman-teman. Tuh tadi pertanyaan ke WA ya. Bu, satu Jangan lagi Bu Sri. malu-malu langsung. Satu Silakan lagi Bu Sri Ibu boleh. Ainul. Bu Ainil, Boleh. silakan, Bu Iya Ainil. penasaran Bu. Tadi kan Ibu Rosi bilang ada dialog antar pada saat kita Yes. membaca. Jadi pada saat kita membaca kita berhenti sejenak kemudian kita tanyakan ke anak. Nah kira-kira yang Yes. dicium Rano tadi apa yo? Boleh Ya, nggak kita seperti betul, itu atau betul. bagaimana Bu? Boleh itu. Betul. Justru itu. Jadi kita eh, memantik pertanyaan yang membantu anak memahami apa yang ada di dalam buku. Bukan menyodorkan kesimpulan. Ya. Itu. Kalau kita menyodorkan kesimpulan, anak cuma menelan. Tetapi ketika kita memantik pertanyaan, anak berpikir. Nah, inilah yang membangun critical thinking. Ayo Bu Besok nih Ainil, lebih ayo Bu Ainil, kita ya, Ya, semangat. oke. Besok belajar lebih seru nih Bu belajar lebih banyak Ainil. Bu. Ibu udah paham. Iya, iya. Besok Ya lebih karena seru nih. betul, betul. Karena saya pernah mencoba seperti itu, Bu. Jadi, ayo kira-kira apa lagi yang terjadi? Misalnya kita cerita kancil dan buaya. Apa yang terjadi lagi? Apa yang terjadi lagi? Jadi kadang-kadang anak ada yang sesuai, ada yang Nggak apa-apa. seimajinasinya dia Iya, nggak gitu, Bu. apa-apa. Tapi dia ketika dia menjawab pertanyaan kita, ingat ya, dia berpikir. Iya, Berpikir. Dan betul. ketika dia menjawab, ya selain berpikir, dia juga melatih kemampuan bernarasinya. Itu penting banget. Nalarnya. Iya. Yes. Cuman kalau kita ladenin waktunya jadi Oh panjang, Bu. iya, Jadi Bu. kalau nanti Makanya tadi saya bilang, satu buku eh, itu bisa kita penggal-penggal. Bisa betul. jadi Bisa dua, kita jadikan tiga, atau apersepsi aja empat. kayaknya, Bu ya. Apersepsi pembelajaran mungkin sehingga Iya, nanti besok kalau ini kita lanjutin lagi kayak gitu boleh ya, Bu? iya, betul. Boleh. Oke, Nanti Bu terima Bu kasih Bu Rosi, Rosi. besok kan di hari kedua Bapak Ibu ini lebih seru nih. Karena besok kita betul-betul belajar membaca nyaring untuk pembelajaran dan untuk Belajar. menyenangkan. Iya, betul. Bahkan disitulah Bapak Ibu nanti ada tugasnya. Nanti dapat sertifikat Gumaring ini. Harus Pertama praktik. latihan ya Bu Rosi.
Kan orang banyak gagal nih. Gagalnya di mana? Pertama membuat tugas yang pertama nih kita ada kajian teks nanti yang kan ada 2 tugas. Nah, 2 tugas tuh membaca nyaring pembelajaran dan menyenangkan. Itu tugas yang pertama. Itu untuk di hari ketiga. Nanti kami pilih Bapak Ibu siapa yang akan membacakan. Di tugas yang selanjutnya, Bapak Ibu harus minimal 3 kelas membaca nyaring. Kalau kita kan pada umumnya kan semua guru nih. 3 kelas atau 3 kelompok atau di TBM atau di mana intinya bisa. Itu 3 kelas. Yang terakhir banyak yang gagal pas di video ya Bu Rosi. Gagal. Ada 3 dosen yang gagal. Pak dosen Habibie gagal Bu yang kemarin kan. Sama yang Baru gagal. Banyak yang gagal. Tapi saya yakin ini pada umumnya ibu guru. Kalau ibu guru insya Allah udah kerjanya tiap hari nih Bu. iya. Sama anak-anak mudah-mudahan nggak gagal. Apa ada pertanyaan lain lagi? Nanti videonya PPT-nya akan di-share habis ini. Silakan jangan lupa ambil presensi. Ada di itu ya. 2 yang tidak hadir ini betul-betul sininya nggak ada tuh Pak Adan sama istri beliau. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kita jumpa besok. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita berjumpa besok. Semoga nanti dibaca lagi, semoga teman-teman paham. Saya harap ini kegiatan hari ini teman-teman betul paham, biar besok insya Allah tidak terlalu susah pas mengerjakan tugasnya. Betul nggak ada pertanyaan lagi nih teman-teman? Dicatat aja pertanyaan, besok kita jawab. Iya, nggak ada pertanyaan nih kayaknya Bu. Udah paham semua, amin. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya semuanya silakan buka kamera. Kita itu dulu ya. Foto. Kita ambil foto dulu, dokumentasi. Silakan semuanya Bapak Ibu buka kameranya. Ibu Litia, Ibu Mira, udah Bu Mulyani, Ibu Adani, Ibu Sinta. Oke, ada yang barusan keluar ya. Oke, semuanya foto biasa dulu sebelum salam literasi. Oke, semuanya buka kameranya. Oke, sip. Bu Anissa, Sinta, Ibu Adani dari Bali nih ya. Ibu Adani dari Bali. Silakan kita buka kameranya dulu. Oke, semuanya silakan buka kamera. Siap. 1, 2, 3. Ini foto biasa dulu ya. Sip. Ntar kita masukkan ke grup kita dulu. Oke. Selanjutnya salam literasi Bapak Ibu. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan besok kita masuk insya Allah. Semoga Bapak Ibu bisa on time. Paling lambat biasa sama Bu Rosi cuma 5 menit. Pokoknya lewat 5 menit kita mulai ya Bu. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, ada kekilafan. Bapak Ibu boleh misalkan mau bertanya nanti buat di grup dulu. Besok juga akan bisa kita diskusikan. Saya sebagai moderator, saya lupa memperkenalkan diri tadi. Saya adalah Sri Kandayani, founder dari Rumah Baca Anak Nagari, biasa dipanggil dengan Bunda Sri. Saya sama dengan Bu Ainil, mengajar di Kota Bukit Tinggi. Bu Ainil ini juga mengajar di Kota Bukit Tinggi. Ibu Ira di Bukit Tinggi. Ibu Litia ya, juga di Bukit Tinggi. Bu Litia di Bukit Tinggi, Bu? Iya, itu rasanya. Ibu sama rasanya Bu Anissa juga ya? Iya, betul. Bu Anissa juga mengajar di Bukit Tinggi? Iya, betul. Tidak? Ya. Iya, Bu. Oke, itu yang dari Bukit Tinggi, ya lebihnya di luar Bukit Tinggi.
Jadi semoga kegiatan ini berjalan lancar. Besok kita ikuti sesuai jamnya. Insya Allah besok kita nggak ada pertukaran jam ya, Bu. Gimananya insya Allah saya umumkan di grup. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Saya berharap jujur Bu Rosi. Saya berharap Bukit Tinggi ini betul banyak Iya. banyak yang lulus. Karena apa? Bukit Tinggi yang lulus yang sampai akhir baru Bu Iin sama Ibu Des 10 Sapiran. Bu Desnawati banyak yang ikut, tapi sampai ke tugas akhir tidak. Target kami sama Bu Rosi, setiap kabupaten kota yang ada di Sumbar atau di luar Sumbar itu punya nanti trainernya. Jangan nanti saya lagi, kita berbagi. Kemarin saya Padang kan banyak kepala sekolah yang ikut tuh, sekarang juga ada guru. Padang kalau dia lengkap nanti dia akan membuat komunitas Bu Rosi, nanti Ibu mungkin Zoom kalau ada dana, kata kami yuk kita datangkan Bu Rosi. Kita buka betul-betul khusus Gumaring ini, guru membaca nyaring, seperti di daerah lain kan udah berjoin dengan dinas pendidikan kayak gitu. Kita mau buka juga di Sumatera Barat, terutama di Bukit Tinggi. Bagaimana siapa nih ketuanya, siapa itunya? Gak mungkin saya lagi ya Bu Rosi, Sumatera Barat udah. Ini ada Bu Ainil nih orang berpotensi nih Bu Rosi. Iya. Betul-betul luar biasa. Insya Allah ada Bu Ira, ada Bu Anissa, ada Bu Litia. Semoga nanti benar-benar terwujud mimpi kita Bu Rosi. Yes. Makanya sampai 19 kabupaten kota, bahkan di daerah lain seperti kemarin yang dari Kalimantan Selatan, beliau juga akan mengajak teman-temannya. Jadi setiap daerah tuh kita punya itu. Jadi nggak penting lagi misalkan Sumbar mau cari orang, oh gitu, saya bisa ngatakan Bukit Tinggi sudah punya ini loh, ini bisa di narasumbernya. Dan Mas Raya udah punya, dan Mas Raya tuh banyak kemarin yang lolos Bu Rosi. Jadi beliau juga bersemangat untuk itu. Jadi kita berharap kalau kuotanya cukup, yuk kita buat Gumaring di daerah masing-masing. Yang itu pembina besarnya di Indonesia itu ada Bu Rosi. Nanti kita akan bisa MOU juga dengan dinas. Seperti kemarin, saya sudah berbicara dengan dinas pendidikan tempat saya. Ketuanya belum ada di Bukit Tinggi. Belum ada itunya. Belum ada organisasinya. Semoga cepat. Bu Iin juga ada semangatnya sama ibu-ibu. Yang lulus baru itu untuk Bukit Tinggi. Yang ikut banyak kemarin ya bersih. Yang lulus baru 2. Semoga kalau Padang sudah ada kan Bu udah. Kalau Padang itu kepala sekolah aja yang lolos rasanya 4 entah 5. Pengawasnya juga ada. Pokoknya 10 per daerah ada ketua, sekretaris, bendahara, anggotanya. Nanti orang tuh buat divisi, insya Allah bisa nanti kita menyurati Ibu ya Bu untuk penandatanganan dan lain-lain. Semangat. Kalau pas bar Ibu belum ada yang lulus, yang ikut udah, tapi yang lulus belum ada Bu Mira. Semoga Bu Mira nanti lulus. Semoga nanti kita yang hari ini lolos apa maksudnya Bu? Gini Bu Marleni. Kegiatan kita ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit instruktur. Jadi hari ini 3 hari ke depan ini kita ikut namanya pelatihan Gumaring. Syarat menerima sertifikat pelatihan kita membuat tugas. Nanti ada tuh membaca nyaring pembelajaran dan menyenangkan. Itu ada 2 macam masing-masing tugas kita buat. Kalau kita sudah membuat tugas itu, berarti kita baru dapat sertifikat pelatihan membaca nyaring. Ya. Yang kedua, kita akan dapat sertifikat instruktur apabila kita membuat tugas membaca nyaring menyenangkan dan pembelajaran. Setelah itu 3 kelas kita membuat video. Videonya nggak panjang-panjang, 5 menit pun boleh ya Bro sih. Penting Ya, boleh. video ada, nanti kami kasih linknya. Kalau lengkap itu insya Allah teman-teman bisa menjadi instruktur dan kan kami masukkan ke grup instruktur. Nanti baru apa yang akan dilakukan ditutup. Bahkan rencana setelah lengkap kabupaten kota di Sumbar atau daerah lain seperti Aceh. Aceh belum ada yang lolos. Yang udah lolos tuh Kalimantan kemarin sama ada Jawa rasanya. Bali belum juga ada yang lolos. Jadi kalau misalkan sudah lolos nanti kita akan belajar lagi sama Bu Rosi. Mungkin bagaimana modulnya, apa programnya, kita bisa berkolaborasi juga dengan dinas masing-masing. Jadi kalau ada membaca nyaring, orang tidak perlu lagi cari itu narasumber nggak
Nggak sempat. Oh, Dari ini ada. daerahnya ada. Karena kita ada eh, 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 apa sertifikat dari Bu Rosi yang ditandatangani langsung. Itu teman-teman, siap Ibu, semangat Bu bikin tugasnya. Insya Allah hari ini tidak ada tugas. Hari ini cuma membaca pembelajaran yang tadi. Paling di besok kita ada tugas. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? Tidak? Siap. Makasih Bu Mulyani. SD 03 Koto Salak. Di mana ini Bu? Koto Salak ini di mana Bu? Iya, Bu. Di Riau Bu? Sitiung 1, Bu, Kabupaten Oh, Damasraya. masih Darmasraya. Darmasraya itu udah banyak yang lulus tuh Bu. Iya, Bu. Darmasraya. Kemarin kepala sekolah saya yang mengajak ikut bergabung di Gemaring, Bu. Beliau iya. sudah ikut di pelatihan yang kedua. Oh, pelatihan kedua. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sekian kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat ya Bu, kita semuanya mengerjakan tugas. Oke. Wah, Nanti tugas-tugas yang masuk akan juga dilaborasi. Nanti pas di hari ketiga, siapa yang akan membacakan nyaringnya kira-kira 5 jam atau 6 jam sebelum acara, saya akan kontak ibu yang membaca, ibu-ibu yang membaca. Oke Bu? Oke, semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Nanti akan kami share YouTube-nya di grup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Rosi. Terima kasih terima kasih Bu Bu Sri, Rosi. terima kasih Terima Bu kasih Rosi, Bu Ya, Sri dan terima kasih teman-teman. ya, oke. Siapa coba? izin keluar Ibu. Izin keluar Ibu.